3 hari dagangannya belum laku, sudah perut kosong, dikejar sapi lagi sampai kecebur parit, semua dagangan basah, bajunya basah. Terus bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Monggo Yi, benar Yi. Wah, alhamdulillah. Aduh kok rame Pak ini? Lah ini kanca-kanca nih gula. Oh, rencang-rencang. Pas gua udah penten garapan kayak niki jagung-jagung mawon. Oh, nembe jagung nggih, alhamdulillah. Mau niku Pak Haji. Pengen ngangsu kaweruh. Pengen tahu cerita kehidupannya Pak Haji mulai dari cerita jahit ke saged nih, cerita jahit sana sebut dan saged. Iya, sesuai profesi lah Pak Haji. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya AMR di channel AMR Mujur TV. Sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan mengulas kehidupan dari Pak Haji Sadili, perjalanan kesuksesannya mulai dari nol sampai bisa menikmati rezeki dari Allah sebesar ini seperti apa. Tentu semua ini tidak mudah, karena hidup memang butuh perjuangan, butuh tetesan darah. Makanya tidak ada keringat dari kita yang rasanya manis, tidak ada. Semua keringat kecut. Keringatnya jenengan rasanya gimana Pak? Asin ya? Asin. Tidak ada keringat manis. Kenapa? Karena memang perjuangan itu tidak ada yang manis. Tapi setelah kita melewati perjuangan, sesuatu akan berbuah dengan manis. Dan satu hal yang perlu kita ingat, rezeki itu bukan hanya milik satu orang, tapi rezeki adalah titipan Allah untuk banyak orang. Itu yang perlu kita sadari. Ini sudah ada di samping saya Pak Haji Sadili. Beliau akan bercerita memulai perjalanan karirnya sebagai pengusaha penjual korden yang demikian besar. Awal ceritanya bagaimana? Monggo Pak Haji. Sebenarnya saya ini nggak punya cita-cita untuk jadi seorang pedagang. Cuma karena mungkin sebuah tuntutan hidup, kemajuan zaman. Dulu saya lulus SMA itu 87 yang nganggur. Ya pernah ikut-ikut orang, paling ya disuruh ngantarkan dagangan, bikin bakso, bikin cuma hanya membantu saja. Lah, waktu itu ada temen yang merantau ke Solo, jual keliling itu kain gorden. Lah waktu itu saya main ke teman, saya cerita ingin ikut, akhirnya saya direspon, monggo kalau mau misalkan ikut jualan, kalau kamu mau akan itu. Waktu itu mungkin dari Garut stasiun Lales ke Solo Balapan itu tiketnya masih 2.400 sih. 2.400 dari Garut ke stasiun Solo Balapan. Seperti lagunya Didi Kempot itu. Ya. Di stasiun. Gimana itu lagunya itu? Stasiun Balapan kalau lagu-lagunya ya. Ya, dengarkan itu. Ya. Saya minta izin sama ibu juga waktu itu mungkin merasa keberatan karena ya harus berpisah dengan anaknya dengan jauh. Dan mungkin merasa gimana ya, rasa orang tua masih ingin dekat sama anaknya, tapi saya sendiri harus ngambil sebuah keputusan karena kehidupan ini akan lebih bermanfaat untuk saya dan misalkan untuk ke depan. Itu saya ikut keliling jualan korden. Waktu itu ya namanya juga orang baru, bahasa belum bisa. Masih bahasa kental Garut ya? Ya masih bahasa Sunda campur-campur Indonesia gitu ya. Tidak, kalau ada ya ibu-ibu yang nanya apa itu yang dibuat dagangan apa saja, ya kalau bahasa Jawa itu belum bisa. Dari pasar ke pasar apa door to door, dari rumah ke rumah Pak Haji? Dari dulu belum ada ya, belum ke pasar. Waktu itu masih kita ngambil dari bos atau juragan, itu per bijinya masih 10.000 ya. Satu potong korden itu hanya 10.000. Lah kita jual kadang 11.000, punya 1.000 rupiah. Punya jual 12.500, punya 2.500. Tapi tahun segitu ya sudah banyak dagangan ya. Itu seperti jajanan, makanan itu masih murah. Mau soto aja masih 250 rupiah waktu itu. Juga kita belum bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia ibu sana juga nggak tahu. Kita sendiri apa jawaban dari ibu yang nggak tahu, jadi ya pelongok gitu loh.
Ya. Seperti itu ya. Akhirnya memang ya karena mungkin lama kita ya mengerti bahasa Jawa, akhirnya ya jualan itu ya bisa artinya komunikasi itu nyambung. Tapi namanya juga jualan ya, kadang satu hari ada laku, kadang nggak laku, tapi kita terus jalani dengan senang karena kan kita masih bujangan itu ya, badan masih kuat. Misalkan kita stok dari bos itu ya 100 potong, kita berangkat ke Jawa Timur, misal ke Situbondo, habis 1 minggu, kita misalkan pulang, store, ngambil lagi, terus kita antara kota ke kota itu ya kita. Bosnya ya orang Garut sana? Orang Garut tapi mendapatkan orang Solo itu. Oh, Solo. Jadi kita ya seperti itu berjalan sampai 1994 saya punya anak satu. Waktu itu nikah tahun 89 nikah sama ibunya itu 5 tahun baru dikaruniai anak satu waktu itu. Itu ibunya dari mana? Ibunya itu dari Cianjur dan unik sekali. Oh, Bu Haji, ya Bu Haji, nanti terima kasih Bu Haji, nanti kita meneruskan ini Bu Haji, nanti kita makan siangnya nanti bersama. Nah, ini untuk pesan untuk jomblower ini dari Pak Haji, bagaimana beliau mendapatkan istrinya, siapa namanya? Ibu Nanung. Nah, ini kisah cintanya, ini juga ada kisah cintanya, bukan saja perjalanan suksesnya tapi kisah cintanya. Ya, dimulai Pak Haji, biar itu yang jomblo yang melihat itu seneng. Sebenarnya sama ibunya itu nggak ada semacam ini pacaran, nggak ada. Cuma kalau orang Sunda itu kalau lihat anaknya sudah remaja, udah dewasa, biasanya orang tua sama orang tua itu yang hubungan itu, komunikasinya itu. Saya punya anak lanang misalkan, ibu saya juga punya anak wedo, coba istilahnya dijodohkan orang tua ya. Dijodohkan orang tua. Nah, masa itu waktu itu ya udah kepikiran mau nikah sama ibunya. Saya sendiri habis itu pulang dari Solo diajak. Sebelumnya berarti belum kenal Pak Haji? Belum kenal ya. Nah, itu belum kenal. Saya misalkan ya langsung silaturahmi ke tempatnya ibunya itu ya seminggu langsung harus nikah. Seminggu harus nikah. Nah, sebelumnya belum kenal. Itu. Jadi nggak ada pacaran nggak ada. Itu yang benar Pak Haji. Pacarannya setelah nikah. Itu yang syarat. Pacaran kita setelah nikah. Sama seperti saya, kapan-kapan tak ceritani saya dapat sepuh itu seperti apa, apakah dulu pernah kenal, bahkan saya tahu wajah aslinya itu setelah Qobil tuh nikah. Nah sekarang kan enggak, sekarang itu agak terbalik Pak Haji. Sekarang itu istilahnya kebun nyusu gudel. Orang tua mengikuti apa kemauan anak. Jadi yang memilih jodoh itu kebanyakan sekarang itu anak. Orang tua tinggal ngikut. Nah, ini jenengan termasuk orang kuno. Saya sama. Nah, pun kita bisa cut dulu masalah perjalanan dengan pertemuan dengan Bu Nunung. Dilanjutkan lagi tadi masalah perjalanan jenengan. Nun sewu. Sampai 3 hari pernah tidak laku Pak Haji. Saya itu pernah 3 hari nggak laku namanya juga ya jualan kelilingan waktu belum yang dibawa dagangan sama saya itu belum begitu sangat dibutuhkan untuk misalkan kebutuhan primer gitu ya, masih kebutuhan. Oh iya betul. Ya. Korden waktu itu kan belum booming seperti sekarang. Ya, betul. Waktu itu suatu hari saya itu ya mau berangkat jualan itu duit nggak ada, perut belum makan. Masuk ke rumah bosnya, udah nyampe ke udah masuk ke dalam itu, saya nggak berani ngomong sama bos saya mau pinjam uang untuk ongkos, nggak berani. Waktu saya keluar lagi, di luar tuh bingung, kita mau jualan uang nggak ada, ya dah. Iya. Balik lagi ke dalam, di dalam rumah bos saya juga nggak berani ngomong, mau pinjam gimana, nggak berani. Kayaknya keluar sampai 3 kali. Ya, keluar masuk. Waktu itu saya terus tak niati aja mau keliling jualan dari rumah bos itu, mau jalan kaki. Badan sudah capek, jualan belum laku. Jadi yang dibicarakan itu bukan dalam hati. Bicara itu udah misalkan kita ngomong biasa, ya Allah, saya sudah kangen ingin misalkan ada orang beli gitu. Lah dari kampung ke kampung itu
kita mau dari kampung satu ke kampung lain itu kan jauh, terhalang oleh persawahan itu. Lah, mungkin ada 100 meter itu ada sapi kawin gitu. Sapi kawin. Nah, Iya. saya waktu itu di samping bawa gendongan ini bawa sampel ini ya, saya digini-gini kan sambil seperti orang putus asa ya, digini-gini kan. Iya. Mungkin sapi yang lagi kawin itu menggoda atau mungkin ya merasa terganggu sapinya. dengan kubat kabitnya sampel saya ini. Iya. Akhirnya dari kejauhan mengejar saya. Sapi mengejar saya. Nah, saya tuh udah takut dan misalkan masa itu ngejar saya gitu. Tanda tanya, masa sapi galak seperti itu. Udah kira-kira mungkin 5 meter saya sadar, langsung saya loncat, kebetulan ada parit di kanan saya itu, badan saya itu, langsung saya loncat ke sana, lari saya belusukan sampai semua basah semua, tas, korden, celana, sepatu itu ya udah basah semua. Masuk ke parit itu. Masuk ke parit, kalau nggak masuk ke parit mungkin dikejar terus dikejar sama mungkin ya Tapi sapinya ada ikut terjun ke parit? Kalau cuma lari-lari ke sana ke sini aja, ngikutin memperhatikan saya di parit itu. Oh, ya Allah. Setelah itu saya udah jauh, kelihatan sapi nggak ngejar, alhamdulillah. Tapi semua dagangan saya, gorden, celana saya basah semua. Ya Allah. Nah, seperti itu perjalanan saya 3 hari belum laku, malah dikejar sapi. Disitulah dari sini kita bisa belajar betapa ya Allah perjalanan hidup seseorang itu jangan cuma dilihat hasilnya, tapi prosesnya itu kita yang harus pelajari. Ketika ada orang sukses, kita tuh sering hanya melihat hasil, tidak mau mempelajari bagaimana proses dia menuju kesuksesan. Bayangkan Pak Haji yang seperti ini, punya rumah tingkat 3, mobil Rebon terbaru Matic, tapi ternyata menyimpan suka duka yang luar biasa. 3 hari dagangannya belum laku, sudah perut kosong, dikejar sapi lagi, sampai kecebur parit, semua dagangan basah, bajunya basah. Terus bagaimana mau jualan lagi? Perhatian buat anda kalau ada sapi kawin, jangan sekali-kali digoda. Manusia aja digoda kalau pas lagi hot-hotnya tidak mau kok. Nah, itu melanggar peri kehewanan Pak Haji. Bisa jadi peri kehewanan. Oh iya Bu Haji, ini maaf kita break sebentar, ini masakannya Bu Haji Nunung sudah siap. Ini kebetulan jam 1:04, kita break dulu, makan dulu, menikmati apa yang disajikan oleh Bu Haji Nunung, Bu Haji Sadili. Ya, kita nanti akan jumpa lagi dalam sisi yang kedua.